Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lan aja ngucap sapa sira kabeh liman maring wong yuktalu kang dipateni sapa man fisabilillahi ing dalem ngluhurake agamane Allah. Utawi man mayuk talu iku amwatun pira-pira wong mati, balhum balik utawi man iku ahyaun pira-pira urip. Arwahuhum utawi pira-pira roe man iku fi hawasili tuyurin ing dalem pira-pira telihe pira-pira manuk, habrin kang ijo, tasrohu kang mangon atau makan sopo arwah fil jannati ing dalam surga haitsu saat ing dalam sekirane karep sapa arwah li hadisin krana ana hadis bidzalika kelawan mengkono arwahuhum fi hawasid tuyur walakin la tashurun tetapine ora ngerti sapa sira kabeh aita lamuna tegese ngerti sira kabeh ma ing perkara hum kang utawi man iku fihi ing dalem man. Jadi maksudnya begini nggih. Surat Al-Baqarah ayat 154 niki, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu statusnya mati. Bal ahyaun. Tapi mereka itu adalah hidup. Walakin la tashmurun. Tetapi kamu tidak tahu kalau dia itu hidup. Nah, ini jadi orang-orang yang mati di jalan Allah itu namanya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu masih hanya jasadnya saja yang di kuburan, tapi mereka itu masih hidup. Nah, itu dalam satu hadis itu tadi disebutkan. Jadi dalam hadis disebutkan roh-rohnya orang yang mati syahid itu berada di telih manuk ini bahasa Indonesia tembol. Jadi ada burung yang besar itu temboloknya itu ditempati oleh roh-rohnya orang yang mati syahid. Nah itu burung itu berada di surga, berarti status mereka itu ya di surga, roh-rohnya orang yang mati syahid. Nah ini dalam tafsirannya amma arwahul mu'minin al-muti'in al-ghairi syuhada fatana amu khorijal jannah. Jadi kalau roh-rohnya orang mukmin yang tidak mati syahid ya, orang mukmin yang taat yang tidak mati syahid itu berada di luar surga, ini masih di kuburan, berada di luar surga tapi juga dapat kenikmatan. Fatana amu khorijal jannah birihiha. Jadi mereka itu mendapat kenikmatan di luar surga birihiha dengan bau surganya itu. Nah itu kalau orang mukmin yang taat tapi enggak mati syahid. Wa ma'waha al-barzahu. Jadi tempatnya rohnya orang mukmin yang taat tadi ada di alam barzah. Wa amma arwahul usad wal kufar fahiya masjunatun. Jadi kalau roh-rohnya orang yang maksiat, orang kafir itu dipenjara. La tasrafu laha. Jadi mereka tidak bisa bergerak apa-apa, dipenjara, terkekang. Wa amma arwahul anbiya fawaroda annaha ta'wi ila qonadilah mu'allaqah bil arsi fil jannah. Kalau roh-rohnya para nabi itu menurut satu keterangan bahwa mereka itu roh-rohnya berada di sebuah tempat yang digantungkan di bawah aras. Nah, itu keren. Jadi kalau rohnya nabi keren, langsung di bawah aras. Kalau rohnya orang yang mati syahid berada di tembolok
ya apa mau teli manuk, tapi dia sudah masuk di surga. Jadi itu roh-rohnya. Ini keterangan dalam hadis ya. Jadi memang begitu. Saya cek memang hadisnya ada. Kebetulan di Ihya juga ada. Makanya Imam Ghazali juga menerangkan ini. Jadi memang hakikatnya orang yang mati syahid itu tidak mati. Tidak mati. Bal ahyaun. Tapi mereka hidup nggih niki. Jadi tinggal percaya dengan Quran apa enggak garek ngono ae. Karena kita memang nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Ada satu cerita. Niki cerita ya bisa jenengan percaya atau tidak. Jadi Mbah Yai Syafaat Blokaagung itu wafat tahun 91. Nggih Mbah Yai. Nanti alur. Nggih Mbah Yai tahun 91. Tapi aneh, di awal tahun 2000 itu ada nelayan dari Madura, itu dari Bangkalan. Itu ternyata nelayan itu ditebengi oleh orang yang berjubah pakai sorban. Pak, nebeng ya, nyebrang. Bapak mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Saya ikut sekalian nebeng. Jadi dari Bangkalan, Madura, nyebrang ke Surabaya. Nah, di tengah laut, Pak nelayannya tanya, si bapak itu siapa? Saya Syafaat. Dari mana? Dari Banyuwangi. Lah bapak dari mana? Saya dari ziarah ke makamnya Mbah Khalil. Nah, setelah sampai di Surabaya, karena nggak membawa uang, si orang yang ngaku Mbah Yai Syafaat itu memberikan serbannya. Ini sebagai upah. Seneng. Si nelayan itu senang. Lah setelah Lebaran, dia nggak tahu, nggak kenal. Setelah Lebaran, dia ngelencer ke tetangganya. Kebetulan tetangganya itu punya kalender Pondok Blokaagung. Setelah ngelencer Lebaran di situ, ngomong sama tuan rumah, saya kemarin ketemu ini, orang ini, fotonya ini, persis ini. Terus tanya dengan yang punya rumah, ini kan namanya siapa ini Pak? Ini Mbah Yai Syafaat Blokaagung. Iya, ngomong ke saya juga namanya Syafaat. Nah, ya, terus tuan rumahnya nggak terima karena sudah meninggal sejak 91. Nah ini sudah meninggal sejak 91 kata tuan rumah. Saya itu alumninya. Loh tidak, saya itu lihat wajahnya masih ingat. Ya ini orangnya yang kemarin nebeng saya. Sampai nggak percaya, akhirnya pulang ngasihkan serbannya. Ini loh serbannya kemarin dikasihkan ke saya.